A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita berbagai kenikmatan, yang mana atas dasar nikmat tersebut kita dapat bertemu ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini juga bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang soleh ataupun menjadi orang yang baik. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latar belakang daripada video ini adalah posisi berada di kolam ya, yang lagi ngasih makan ya supaya ikannya kenyang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini secara teori kita harus progresif ya. Sudah menjadi tolak ukur kita semua dan kita sudah sepakat bahwa prinsip daripada hidup hakikatnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Karena orang yang beruntunglah orang yang pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dikatakan untung karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin kita rugi. Terlebih hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kita tergolong rugi ya, sangat rugi. Nah, yang jadi permasalahan, apakah teori ini dapat kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Nah, tentunya kita sebagai manusia berusaha dan berusaha. Tentunya seoptimal mungkin dengan cara berdoa, bekerja, dan sesuai dengan bakat ataupun kemampuan kita masing-masing. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa lebih baik, tentunya kita harus banyak belajar dan belajar. Sehingga kaitannya dengan belajar ini, kita disuruh menuntut ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Ya, dalam arti proses belajar kita ini hakikatnya seumur hidup. Ya, dari lahir sampai mati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak lepas kendali tentunya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus berpedoman pada dua hal, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya aku tinggalkan dua perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbatas ya, belajar Al-Quran kita terbatas, belajar Al-Hadis kita terbatas. Karena mushaf di dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz ya, 114 surat dan 6.666 ayat. Ya. Orang-orang tertentu memang hafid ya, kaitannya dengan Al-Quran, bahkan berikut artinya.
Tapi kita orang awam gini ya mungkin ya nggak hafid, akhirnya juga belajar ya seoptimal mungkin. Yang penting kita tetap belajar untuk memahami makna yang terkandung di dalam isi Al-Quran tersebut, yang tentunya terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Nah, setelah kita belajar, mengaplikasikan tentunya, kita belajar mengaplikasikan ya apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut dan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Al-Hadis, sabda baginda Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis, ya, banyak sekali. Sehingga kita harus belajar. Ya. Belajar tentunya dengan orang yang mengerti akan hadis tersebut. Ya. Karena di era zaman yang sudah modern ini, ya, ada ini sebagian orang-orang tertentu, padahal bukan hadis, dia katakan itu hadis. Padahal keluar dari inisiatif dirinya sendiri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita harus waspada di dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup dan kehidupan ini, walaupun kita sudah mungkin tidak ada, tetapi ada amalan-amalan yang masih mengalir pahalanya. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Nah, kaitannya dengan ilmu, mari kita berusaha bagaimana caranya supaya ilmu kita bermanfaat. Ya. Dan juga kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh ataupun orang yang soleh. Ya. Dan juga kalau bisa kita beramal jariah, ya, ikut membantu, ikut berpartisipasi pembangunan yang sifatnya umum, baik itu untuk jembatan, mungkin untuk balai pertemuan, untuk masjid, untuk musola, ya, dan ataupun untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya umum atau aula. Ya, kita titipkan sebagian rezeki kita supaya nanti pahalanya langgeng. Dan juga kita berusaha untuk senantiasa ya melakukan kebaikan-kebaikan, mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun gak lepas berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini bermanfaat, kita ini dijadikan orang-orang yang soleh ataupun anak yang soleh. Ada sebuah surat di dalam Quran, surat Asy-Syura ya, Asy-Syu'ara ya, ayat 83. Di situ sebuah doa ya, yang mana permohonan supaya kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam orang-orang yang soleh. Bisa dibuka di dalam Al-Quran ya, bacaannya simple ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Nah itu ya, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Artinya, ya Allah Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Walaupun sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kita biasa amalkan ya, minta sama Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Nah, insyaallah dengan banyak kita memohon kepada Allah supaya
kita diberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan juga dimasukkan dalam orang-orang yang soleh, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.